Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba unboxing ya. Ini ada action cam baru ya dari Hawkeye, namanya Hawkeye Thumb 2. Jadi ini mirip banget dengan action cam yang biasa aku pakai ya, kalau misalkan aku vlogging atau jalan-jalan bersama keluarga ya di tempat wisata. Ini jadi modelnya itu sama ya dengan ini si Insta360 Go 3, cuman harganya itu seperlimanya lebih murah daripada si Insta Go 3 ya. Kita coba lihat fiturnya ada apa aja, kemudian nanti aku akan coba compare ya fiturnya antara Insta Go 3 dengan si Hawkeye Thumb 2 ini. Nanti aku juga akan coba tampilin ya untuk hasil tes footage-nya, baik itu di siang hari ataupun di malam hari, karena katanya sih ini si Thumb 2 dari Hawkeye ini kalau di malam hari itu katanya terang banget. Cuman kita nggak tahu, kita akan coba aja ya guys. Oke, di sini kita akan coba buka aja ya untuk box-nya. Ya, di sini ada stiker, kemudian ada buku manual, lalu di sini ada ini kayaknya kameranya. Kita coba buka aja. Oh ya, ini kameranya guys. Jadi di sini itu udah dapat apa ya, ini namanya easy clip ya mungkin. Jadi ini lumayan berguna guys. Biasanya karena kalau misalkan aku pakai Insta Go 3 itu biasanya saya pakai ya untuk si kameranya ini dengan easy clipnya ya kayak gini. Ini kan pakai magnet dan ini biasanya aku cantolin di topi ya, jadi lebih simple, jadi tangan kita bebas. Cuman untuk kameranya karena ukurannya kecil dan ditempel di topi ya, jadi itu lebih simple dan praktis daripada kalau misalkan kamu tempelin di leher atau di dada ya, biasanya kan ada chest mount model kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi sih lebih suka kalau misalkan ditempelin di topi karena lebih simple, untuk melepasnya juga lebih gampang. Oke, kita akan coba aja. Lanjutin, kita buka lagi. Ada apa aja guys? Oh ya, di sini itu ada dua versi ya. Jadi ada yang dijual itu versi biasa yang tanpa ND filter, sama yang ada ND filternya. Ini yang aku beli yang ada ND filternya. Nah, ini ND filternya nih guys. Kita coba buka aja ya. Nah, ND filternya kayak gini ya. Oke, kita coba buka yang lain. Ini ada magnetic pendant, jadi yang ini biasa dikalungin ya. Oke, ini coba mana tadi kameranya, ini ya. Nah, nanti ditempelin kayak gini guys. Oke, magnetnya lumayan kuat guys ya. Cuman nih kuatnya agak oblak ya dikit kalau misalkan ditempelin di sini. Kalau misalkan di sini kita coba. Oke, yang ini lebih stiff nih. Cuman kayaknya untuk pergerakan apa namanya ini sudut untuk si easy clipnya nih terlalu ringan ya guys ya. Jadi ini mungkin ada potensi gampang kesenggol, lalu dia gerak sudutnya jadi berubah dibandingin kalau punyanya si Insta360 Go. Nah, ini lebih alot banget nih guys kalau misalkan digerakin. Jadi keuntungannya kalau misalkan alot gini jadi nggak gampang guys. Kalau misalkan disenggol-senggol gini dia nggak akan bergerak dibandingkan yang ini ya. Ya mungkin karena harganya jauh lebih murah ya, mungkin masih ada perlu beberapa perbaikan. Oke, yang didapat cuman itu aja guys. Kita coba masukin dulu ya. Oke, kita akan fokus ke kameranya ya. Jadi modenya kayak gini. Dan ini kalau misalkan kita bandingkan dengan Insta360 Go, size ukurannya apakah dia sama atau lebih kecil? Nah, kayak gini guys kalau misalkan dibandingin. Mirip ya, mirip banget. Cuman memang kalau dari build quality ya kalah jauh sih, karena ini modelnya plastik ya, plastik banget, plastik nggak terlalu solid. Kalau dibandingkan ini, kalau digenggam aja udah rasanya beda banget ya. Kita coba ada apa aja di kameranya.
Di sini ini harusnya bisa dilepas ya. Coba aku putar. Oh ya, ini bisa dilepas guys. Cara masangnya itu tinggal ditempel kemudian diputar dikit. Nah, nanti akan ngunci. Oke, jadi ada protektornya, dan yang didapat protektornya ini harusnya yang bening ya, nggak ada gelap-gelapnya sama sekali. Kita coba cek. Oh ya, bener, ini yang bening ya. Nah, yang ND filter dia lebih gelap, yang ini clear ya modenya. Biasanya kalau yang ND filter dipakai di siang hari guys, biar nggak terlalu exposure-nya itu, saturasinya itu nggak terlalu oversaturated. Lalu kita coba cek. Oke, di sini ada slot ya untuk micro SD, dan di spesifikasinya dia dibilang bisa sampai up to 256 GB. Cuma yang perlu kalian tahu, kayaknya ini dia pilih-pilih ya untuk micro SD cardnya. Aku pakai micro SD card yang Samsung. Aku coba masukin di sini Samsung Evo Plus ya. Dia kayak nggak mau jalan gitu guys. Tapi begitu aku masukin yang SanDisk, dia bisa jalan dengan normal. Padahal untuk micro SD yang Samsung yang aku punya itu original. Cuman nggak tahu kalau dipasang di sini dia nggak cocok. Kalau di spesifikasinya sih dia dibilang minimal itu U1 ya untuk spesifikasi atau kelas dari micro SD-nya. Lalu untuk di sebelah sini, di sini ada port USB Type C ya. Ya, ini untuk ngecas ya, atau untuk dijadikan sebagai USB flash drive. Lalu di sebelahnya ini ada soket. Nah, ini soketnya ini khusus nih guys. Kayaknya ini dibuat nanti untuk bisa dipakai untuk sebagai pengganti kamera FPV atau sebagai trigger ya. Kalau misalkan kita mau start stop recordnya itu menggunakan remote atau transmitter. Di sini ada 4 pin ya. Kalau kalian lihat, jadi di sini ada plus itu untuk voltasenya, terus ada ground, kemudian ada AV out. Nah, ini untuk kabel yang untuk nanti dikonekkan ke kamera ya, ntar di VTX nya. Kemudian ini ada TR ini mungkin trigger untuk apa namanya, kalau dikonekkan dengan flight controller nanti kita bisa atur supaya bisa di start stop menggunakan radio transmitter, menggunakan switchnya. Lalu di sebelahnya yang soket 4 pin ini, di sini ada tombol ya. Ini mungkin untuk nyalain, lalu untuk stop record, karena nggak ada tombol lain ya, cuman satu tombol doang. Dan di sini ada lubang lagi guys. Ini RST, ini buat reset ya, mungkin untuk mengembalikan settingan itu ke pabrikan. Oke, kita coba masukin ya micro SD-nya. Ini ukurannya 128 SanDisk Extreme Pro. Kita coba masukin ya di sini. Jadi dia nggak ada internal storage ya, dia mengandalkan si micro SD-nya ini. Cuman ini kalau misalkan dipakai di secondary cam-nya untuk FPV, aku nggak tahu ya. Biasanya kalau kayak gini ya, kalau misalkan crash itu biasanya bisa lompat nih untuk micro SD-nya kalau nggak ada stoppernya atau pelindungnya. Oke, kita coba tes, kita nyalakan, kita pencet. Nah, dia ada bunyi pip pip. Oke, dia langsung ngerekam ya dia nih di sini, karena sempat aku set dia auto record. Kalau misalkan dipencet, kita pencet sekali lagi, dia harusnya stop record nih. Nah ya benar, LED-nya dia langsung mati ya. Jadi LED-nya ada di sini guys, di sebelah sini ada 3 LED, lalu ada LED kecil di sebelah sini. Ini untuk nunjukin indikator dia lagi record atau lagi standby atau lagi di mode yang lain ya. Nah, aku sempat bikin summary-nya ya, komparasi antara si Hawkeye Thumb 2 ini dengan si Insta360 Go 3. Itu apa aja sih perbedaannya? Nah, kalian bisa lihat ya di layar ya. Di sini aku udah bikin komparasinya antara Hawkeye Thumb 2 dengan Insta360 Go 3. Kita coba go through satu persatu ya. Untuk sensor nih, kalau spesifikasinya yang Thumb 2 dia menggunakan Sony 12 megapiksel
Untuk yang Insta360 Go 3 dia nggak tahu pakai merek apa, tapi yang jelas untuk ukurannya itu adalah 1/2/3 inch 11 mm f2,2 ya untuk lensanya. Lalu untuk video resolusinya, dan ini yang aku listing di sini, ini adalah mode yang dia bisa menghasilkan gyro file. Sebenarnya ada mode-mode di luar ini, cuman kemungkinan nggak kepake karena dia nggak menghasilkan gyro file. Kalau misalkan distabilkan nanti nggak bisa kalau misalkan nggak ada gyro filenya. Jadi dia maksimum di 4K 30 fps. Cuman nggak tahu, biasanya kamera-kamera murah itu biasanya upscaling ya, dia nggak bener-bener pure 4K. Biasanya sih seperti itu ya. Biasanya sih kalau aku pakai kamera action cam ini biasanya aku set di 2,7 atau 2,5K ya. Untuk FPS-nya dia ada dua, ada 50 dan 30 fps ya. Ada 4:3, 16:9. Kalau untuk dibuat stabilisasi sebaiknya sih pakai rasionya sih 4:3 ya. Dia lebih oke kalau misalkan distabilkan pakai gyro flow menggunakan rasio yang 4:3. Lalu ada yang 1080p, 50 dan 30 fps. Nah, kalau untuk Go 3 dia ada banyak guys modenya. Ada video dan maksimumnya dia cuma di 2,7K ya. Untuk FPS-nya juga maksimumnya cuma 30 fps. Untuk yang resolusi paling tingginya, secara spek memang menang Tam 2, cuman nggak tahu kalau dilihat dari quality videonya. Kadang ada juga yang menampilkan speknya itu lebih tinggi tapi quality-nya itu ternyata bisa lebih rendah daripada yang spek yang nggak sampai 4K ya. Dan untuk mode lainnya ada free frame, ada time lapse, time shift, sama slow motion. Biasanya yang aku pakai itu yang video ya, mode video. Lalu untuk video formatnya itu untuk si Tam 2 dia menggunakan MP4 H265 ya. Ini kemungkinan size-nya itu bisa lebih kecil ya daripada ukuran standar yang mana Go 3 ini pakai ya, MP4 H264. Biasanya untuk quality itu sama, tapi untuk size-nya biasanya lebih kecil dari yang 264 nih untuk yang encoding 265. Sedangkan untuk stabilization dia secara runtime untuk si Tam 2 dia nggak punya IIS ya, atau Electronic Image Stabilization. Jadi dia hanya capture video, lalu ada tambahan file gyro datanya nanti yang harus di post processing menggunakan gyro flow, baru tuh kelihatan lebih smooth, lebih stabil. Jadi secara runtime dia nggak punya stabilization. Sementara action cam si Go 3 ini sama kayak GoPro, kayak DJI Action, DJI Osmo Action, dia udah ada include ya untuk runtime stabilization-nya. Namanya kalau Insta360 itu biasanya stabilisasinya menggunakan flow state ya. Kalau misalkan GoPro kan hyper smooth ya. Oke, untuk internal baterainya dia lebih gede guys. Untuk Tam 2 620 mAh, sementara Go 3 itu cuma 310 ya, separuhnya. Cuman dia punya action port yang ukuran baterainya lebih gede, 1200-an. Tapi biasanya segede gini tuh kita nggak bisa mastiin ya, walaupun lebih gede bisa jadi pemakaian dayanya itu kadang nggak optimal. Bisa jadi walaupun ini kelihatan lebih gede, untuk runtime recordingnya bisa jadi kurang lebih sama ya. Lalu untuk waterproof sudah jelas yang Tam 2 ini nggak support waterproof. Kalau yang Go 3 itu dia udah IPX8 untuk action camnya, sementara untuk action portnya itu cuma di IPX4 ya, cuman cipratan air biasa aja. Untuk berat tadi udah aku mention ya, untuk Tam 2 itu di 34 gram, di Go 3 itu 35 gram ya, kurang lebih sama lah. Untuk runtime di spesifikasinya disebutin 100 menit guys. 100 menit itu berarti 1,5 jam lebih ya. Kayaknya sih too good to be true ya, bisa ngerekam kayak gini. Cuman di sini disebutin sih kalau perekamannya itu menggunakan 1080p 30 fps dan di suhu ruangan ya. Cuman tetap aja sih dengan baterai segini bisa ngerekam sampai 1,5 jam lebih. Kayaknya sih nggak tahu ya, kayaknya sih nggak mungkin ya. Cuman kalau untuk yang Go 3 dia di 45 menit ya, dengan kondisi yang sama
Lalu untuk storage, dia nggak punya internal storage untuk TAM 2. Dia menggunakan micro SD up to 256 ya. Dan itu spesifikasinya kelasnya itu menggunakan U1 atau di atasnya. Sementara kalau Go 3 dia nggak ada micro SD slot. Dia ada internalnya, ada pilihannya 3264 sama 128. Yang aku punya itu yang 64 ya, yang tengah-tengah sini. Nah, itu kira-kira perbedaannya secara spesifikasi antara Hawkeye TAM 2 dengan Insta-Go 3. Nah, di sini aku akan tunjukin guys cara pemakaiannya si TAM 2 ini ya. Jadi aku butuh manualnya. Ini tadi sempat aku baca-baca. Di sini ada QR code yang perlu kita scan di sini. Jadi ada untuk manualnya. Kita coba scan. Oke, kita coba browse. Oke, di sini merujuk ke dokumen manualnya guys. Nah, di sini di buku manualnya ini nggak tertera QR code untuk aplikasinya guys, untuk mengatur konfigurasi si TAM 2 ini. Kalian tinggal cek aja di manual yang ini, itu ada QR code. Nah, ini ada Google Play ya, dia akan merujuk ke aplikasi yang namanya Hawkeye. Ini udah aku download ya kebetulan di sini. Nah, ini aplikasinya Hawkeye, modelnya kayak gini guys. Nah, untuk mengkonekkan TAM 2 ini ke aplikasi si Hawkeye ini kalian tinggal jadikan ini mode WiFi dulu guys. Pencet sekali untuk nyalanya, dia akan di standby mode. Nah, habis itu kalian pencet 2 kali guys, diklik. Nah, dia akan blinking cepat ya di LED-nya ya di sini. Nah, kalian tinggal buka di bagian wireless, kalian connect guys di sini. Oke, kalau udah connect, kalian balik ke aplikasi yang tadi, kalian klik kamera di sini. Oke, nah di sini udah terkonek guys. Jadi tuh. Nah, untuk settingannya itu kita bisa pencet ya yang di sini pojok kanan atas. Nah, di sini menunya kalian bisa lihat ya, ada banyak banget ya, ada video resolution. Kalian bisa pilih video yang kalian pakai. Kalau aku sendiri sih pakai yang 2,5 50 fps, rasionya itu 4:3 ya. Lalu settinganku tuh kayak gini. Untuk pengetesan kita coba semuanya dibuat auto dulu kali ya. Shutter speednya ini aku bikin auto. Terus apalagi nih guys, meter, average, sharpness normal, kontras medium, auto recording. Nah, kalau kalian pingin dibuat modenya itu misalkan sekali pencet itu bisa langsung record, kalian mesti aktif ini guys, quick recording mode ya yang di sini. Nah, ini kalian mesti aktifin. Lalu untuk foto setting ini mungkin nggak berguna ya karena kita pakai mode videonya. Nah, di sini settingan yang lain ada banyak banget guys. Ya, ini ISO-nya ini aku coba bikin auto aja. Oke, white balance auto. Oke, kita bikin auto semua guys. Jadi kalian bisa explore sendiri guys. Ini menunya banyak banget. Kalian bisa coba setting menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau misalkan terang banget, kalian mesti set mungkin ISO-nya misalkan direndahin, white balance-nya mungkin juga bisa direndahin. Lalu kalau misalkan di malam hari, kalian bisa tinggiin ya ISO-nya. Biasanya sih kayak gitu ya, nggak di set auto biasanya, menyesuaikan dengan kita waktu untuk terbang atau waktu untuk nge-shootnya itu di siang hari atau di malam hari. Nah, di sini aku udah melakukan pengetesan guys. Aku pakai si TAM 2 ini menggunakan motor ya. Jadi ini aku pasang di helm ya, menggunakan easy clip ya, easy clipnya si TAM. Bukan yang ini ya, yang ini. Nah, ini aku tempelin di helm guys, di kaca helm ya. Selanjutnya kita akan coba lihat aja langsung di video berikut komparasi
antara si Tam 2 dengan Go 3 ya. Oke, ini adalah side by side komparasi antara Tam 2 dengan Go 3 ya. Ini direkam di pagi hari ya, di jam 10 sampai jam 11 siang. Dan kalau dilihat di sini konfigurasinya itu aku set di mode auto ya, baik untuk Tam 2 dan di Go 3. Nah, kalian bisa dilihat ya di sini, kalau menurutku sih dari sisi detail footage itu masih sedikit lebih baik di Go 3 ya, dan untuk color dynamic range itu juga masih lebih baik ya di Go 3. Kalian bisa lihat ya di langitnya itu warna birunya itu lebih keluar di footage di Go 3 dibandingkan di Tam 2. Yang kalian lihat di sini untuk footage Tam 2 ini udah distabilisasi ya menggunakan Gyroflow. Saya pakai Gyroflow latest 1.5.4 dan memang harus distabilisasi ya, karena footage aslinya untuk Tam 2 ini geter banget guys, goyang banget. Oh iya, untuk Tam 2 ini ada mode color flat. Artinya kalau misalkan kalian pilih mode color flat, kalau kalian misalkan jago dalam color grading, kalian bisa pakai mode itu dan mungkin bisa ngepost processing, mengolah lagi hasil footage-nya itu mungkin jadi jauh lebih baik ya daripada menggunakan mode auto. Nah, selanjutnya ini adalah hasil tes di malam hari ya. Jadi ini aku coba ubah nggak pakai mode auto. Jadi untuk ISO nya itu aku set yang paling maksimum di 3200, dan untuk shutter speednya itu aku set di 1/60 baik di Tam 2 ataupun di Go 3. Dan hasilnya kalian bisa lihat ya guys. Untuk dari sisi keterangan, memang untuk Tam 2 ini kelihatan lebih terang ya, tapi kalau dilihat karena mungkin nggak tahu, mungkin di boost ya dari sisi brightnessnya itu muncul ada noise di situ ya dibandingkan di Go 3. Nah, kira-kira menurut kalian gimana kualitas di malam hari untuk Tam 2? Kalau menurut saya sih dengan harga segitu ya, dengan menghasilkan quality video malam seperti ini, udah lumayan bagus guys, lumayan bagus banget. Dan saya rasa nggak cuman kegunaannya untuk hobi FPV ya, untuk motovlog sih menurut saya sih ini masih masuk sih dengan kualitas seperti ini. PR-nya paling mungkin karena nggak ada built-in IAS ya, jadi kalau misalkan kalian habis ngerekam, kalian mesti stabilisasi lagi menggunakan Gyroflow untuk mendapatkan footage yang lebih stabil. Buat sebagian orang yang mungkin nggak familiar dengan aplikasi Gyroflow mungkin agak kerepotan, tapi kalau aku lihat file video dengan file data gyronya itu udah sync guys, jadi kalian nggak perlu cari-cari detik keberapa buat untuk ngesingin biar hasil footage-nya bagus. Kalian tinggal ekspor aja langsung dari Gyroflow. Paling ya kalian mesti nyediain spek PC atau laptop yang mumpuni untuk ngeproses menggunakan Gyroflow. Oke, tadi kalian udah lihat ya komparasi perbandingan hasil video antara si Hawkeye Tam 2 dengan si Insta Go 3. Menurut kalian gimana guys? Worth it nggak si Tam 2 ini? Melihat dari sisi harga ya, ini jauh-jauh lebih murah daripada action cam si Insta Go 3. Kalau menurutku pribadi sih, dengan harga cuman 1 juta ya udah dapat fitur kayak gitu sih, worth it untuk dicoba sih, terutama penggunanya untuk FPV ya. Nah, kalian bisa taruh ya di atas drone ya kayak gini, karena ini bobotnya juga ringan daripada kalian pakai full GoPro atau pakai yang lain yang harganya yang jelas lebih mahal dan potensi untuk rusak ya. Kalau misalkan crash itu juga gede. Cuman aku nggak punya mountingnya guys, si Tam 2 ini. Nah, misalkan kalau kita crash lalu ininya action camnya ini rusak atau gimana-gimana, kita nggak terlalu rugi-rugi banget guys daripada kita pakai action cam yang jauh lebih mahal. At least sih kalau untuk kebutuhan sosial media, bukan dibuat untuk profesional, untuk si Tam 2 sih cukup banget ya untuk dipakai untuk merekam footage yang direkam menggunakan drone FPV. Oke, paling dari saya videonya itu aja. Moga-moga videonya ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.